Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Yusni. Kali ini kita akan mempelajari tentang ion kompleks, yaitu materi kimia kelas 12 pada bab kimia unsur. Sebelumnya kita mempelajari ionnya terlebih dahulu. Apa yang disebut dengan ion? Ion adalah atom atau kelompok atom yang mempunyai muatan. Maka dia bisa bermuatan positif atau negatif. Sedangkan jenis ion ada 3, yaitu ion tunggal, ion poliatom, dan ion kompleks. Ion tunggal hanya terdiri dari satu jenis atom, sedangkan ion poliatom ada beberapa jenis atom. Sedangkan ion kompleks selain terdiri dari beberapa jenis atom, juga memiliki ikatan yang lebih kompleks, yaitu diantaranya ada ikatan kovalen koordinasi. Karena ion kompleks terdiri dari atom pusat dan ligan. Ligan adalah anion atau molekul netral yang berikatan pada ion atau atom pusat dengan ikatan kovalen koordinasi dengan syarat memiliki pasangan elektron bebas. Bila memiliki satu saja PeB yang disumbangkan, maka disebut ligan unidentat. Bila dua, bidentat. Bila lebih dari dua, polidentat. Nama ligan, bila dia ion, maka diberi akhiran O. Misalnya Cl- menjadi kloro. Sedangkan ligan yang tidak bermuatan memiliki nama-nama khusus. Misalnya air menjadi aku, amoniak menjadi amin. Ligan juga memiliki kekuatan, jadi ada prioritas. Maka penyebutan apapun biasanya dimulai dari yang memiliki kekuatan lebih besar. Misalnya H2O ternyata lebih besar dari halogen. Selain ligan, ion kompleks juga memiliki atom pusat. Atom pusat adalah logam tempat ligan berikatan, karena atom pusat ini adalah logam yang memiliki orbital kosong sehingga mampu menampung pasangan elektron bebas yang disumbangkan oleh ligannya. Jadi, ion kompleks itu akan terdiri dari atom pusat dan ligan. Patokannya kalau atom pusat itu jumlahnya lebih sedikit, sedangkan ligan itu lebih banyak. Ligan. Selanjutnya kita cari contoh senyawa kompleks. Ini adalah contoh ion kompleks. Jadi akan ada ion, akan ada senyawa. Bila memiliki muatan, maka disebut ion. Bila sudah berikatan dengan kation atau anion lain, maka menjadi senyawa kompleks. Berikut adalah contoh ion kompleks. Rumus FeCN6 3- merupakan ion kompleks yang mengandung Fe sebagai atom pusat, Cn sebagai ligan. Fe mengikat Cn sebanyak 6, maka yang disebut sebagai bilangan koordinasi adalah jumlah ligan yang diikat, yaitu 6. Sedangkan 3- adalah muatan dari ion kompleks yang merupakan jumlah dari muatan ion pusat dan ligan. Contoh CO NH3 3-
ciri khas dari ion kompleks adalah ada kurung kurawal ini, kurung ini. Nah, ini maka berarti dia adalah kation, maaf ya 3+. Kation kompleks, ion kompleks. CONH3 3+ berarti ion kompleks yang bermuatan positif atau kation yang bertindak sebagai atom pusat adalah CO. Sedangkan ligannya adalah NH3. NH3. Nah, kalau rumusnya adalah seperti ini, maka ada angka 3 di sini. Ini adalah bilangan koordinasi. Yang ini muatan ion kompleks, sedangkan muatan CO adalah jumlah dari muatan total dikurangi muatan ligan. Karena ligannya negatif, maka CO pasti bermuatan 3+. Contoh lainnya, bila CONH3 3 kali kurung besar Cl3. Ini berarti terdiri dari ion CONH3 3 kali 3+ ditambah 3Cl-. Maka yang ini merupakan ion kationnya, yang ini anionnya. Yang ini adalah senyawa kompleks. Yang ini adalah kation kompleks atau ion kompleks. Ini deret ligan. Jadi H2O misalnya lebih besar kekuatannya dibanding F-. Semakin ke kanan semakin kuat. Bentuk geografi molekul. Bentuk molekul dari senyawa kompleks itu dipengaruhi oleh bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi dimiliki oleh ligan. Misalnya, bila dia berikatan sebanyak 6, bilangan koordinasinya berarti 6. Contohnya TiH2O 6 kali. Maka ada 6 bilangan koordinasi, berarti bentuknya adalah oktahedral. Sekarang tata nama. Untuk tata nama ada aturannya. Yang pertama, sebutkan dulu jumlah ligan, baru namanya, baru kemudian logamnya, dan yang ketiga muatan atau ion pusat, baru muatan ion pusat dikasih dalam huruf Romawi. Misal CO, CN2 plus. Karena berbentuk ion, tandanya ada muatan, maka kita kasih nama dulu ion.
Terus sebutkan ligannya. Ligannya CN ada 2, berarti di. CN itu cyano. CN itu -1. Berarti kobalnya, tulis dulu kobal, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Pakai Romawi. Nah, Romawinya menyebutkan muatan si kobalt. Nah, berapakah muatan kobalt? Ada 2 CN, berarti 2 min. Berapakah CO bila dikurangi 2 sama dengan +1? Maka jawabannya adalah +3. Maka di sini diberi Romawi 3. Seperti itu memberi namanya. Contoh lain. Ada CR, di sininya ada NH3 6 kali, terus ada Cl3. Maka ini bukan ion tapi senyawa yang terdiri dari kation Cr NH3 6 kali ditambah 3 Cl-. Karena ini 3 Cl-, maka ini 3+. Baru kemudian kita cari berapa apa muatannya si Cr. Berapakah Cr ditambah NH3 kan 0 sama dengan +3. Berarti Cr-nya +3. Jadi namanya nggak pakai ion lagi depannya, tapi langsung ke ini. Heksa. Baru aminnya amin. Baru Cr-nya kromat. Romawinya yang ini. 1, 2, 3. Baru anionnya. Klorida. Klorida. Maaf ya, ulang ya nulisnya. Klorida. Klorida. Seperti itu. Sampai sini dulu materinya. Bila ada pertanyaan, silahkan. Atau Ibu kasih satu lagi contoh soal ya. Ada CO H2O 6 kali, NO3 3 kali. Ada berapakah bilangan koordinasinya? Ya, bilangan koordinasinya adalah 6. Berapakah muatan atom pusat? Nah, lihat di sini, NO3 -1. Ada 3, berarti -3. Maka yang ini adalah +3. Karena H2O-nya 0, berarti CO-nya +3. Maka atom pusatnya adalah +3. Tuh. Ada pertanyaan sampai sini? Baiklah, sampai sini dulu materi kita tentang senyawa kompleks. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan hubungi Ibu. Nah, ini ada satu lagi tentang eksitasi elektron yang menyebabkan terjadinya warna pada ion kompleks. Jadi, ion kompleks berwarna karena elektron pada subkulit D-nya melakukan eksitasi atau perpindahan dari yang energinya lebih rendah ke tinggi. Oke, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.